Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak, Ibu sekalian, serta para sohibulane? Tentu semua kita dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita coba membahas sosok seorang Prabowo Subianto. Jadi belakangan ini Pak Prabowo itu sepertinya naik daun. Tapi Cak Ompong tidak membahas Prabowo saat ini, tapi Prabowo saat lalu. Dan peranannya terhadap siapa? Ini. Jadi kalau kita coba menelusuri jauh ke belakang, Prabowo itu menurut Cak Ompong itu sangat mewarnai perpolitikan Indonesia. Jadi tahun 2004 ya, ketika itu bersama Ibu Megawati maju sebagai cawapresnya Ibu Mega. Nah, yang dilawan saat itu adalah Pak SBY dan Pak JK. Ya, pada saat itu memang Ibu Mega dan Pak Prabowo sangat akrab sekali. Tapi akhirnya kalah dan dimenangkan oleh pasangan SBY dan Yusuf Kala. Nah, kapan beliau ini bertemu kembali? Itu ketika ada Pilkada 2012, Pilkada DKI Jakarta. Nah, yang diusung saat itu adalah Jokowi dan Ahok. Nah, jadi kalau kita melihat ya, seusia Cak Ompong ini, pada saat itu kita belum mengenal siapa itu Jokowi dan siapa itu Ahok. Tapi karena diperkenalkan oleh Ibu Mega dan Pak Prabowo, makanya kalayak ramai lebih mengenal. Ya, seperti kita ketahui Jokowi adalah wali kota Solo, lalu Ahok itu Bupati Belitung, Bangka Belitung, dan dibawa untuk mengikuti konsultasi pilihan gubernur di Jakarta. Sontak ya, orang banyak memahami siapa dia dan lain sebagainya. Akibat diperkenalkan dan dipromosikan oleh Prabowo. Nah, yang dilawan saat itu tidak main-main. Ya, banyak orang mengatakan ini orang desa masuk Jakarta, apa tidak takut masuk di kandang macan. Sebab yang dilawan yaitu Foke, ya para pakar, Faisal Basri, ya, lalu Hidayat Nur Wahid, ya, orang-orang yang memang saat itu sudah terkenal. Nah, sementara Jokowi dan Ahok ini adalah orang yang belum terkenal. Tapi berkat dukungan Prabowo dan Megawati, Partai Gerindra dan PDIP akhirnya menang ya pada putaran pertama dan selanjutnya menang di putaran kedua dan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, jadi mulai dari situlah kita mengenal Jokowi dan Ahok. Artinya apa? Artinya kebesaran nama besar Jokowi dan Ahok itu bermula dari Prabowo Subianto. Ya, itu pertama. Lalu kita coba melihat yang berikutnya di 2017. Ya, 2017 ya, saat itu Pak Prabowo mengusung Anies Baswedan dan
Sandiaga Uno. Jadi sebetulnya Cak Ompong ini atau khalayak pada umumnya itu tidak mengenal siapa itu Anies Baswedan, siapa itu Sandiaga Uno. Ya, tapi tadi berkat promotornya seorang Prabowo, ya kita lama-kelamaan mengenal siapa Anies, siapa Sandiaga Uno. Dan kembali lagi, ya berkat dukungan dan militannya seorang Prabowo, ya mencetak Anies dan Sandi, akhirnya menanglah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Artinya apa? Artinya disinilah peranan seorang kehebatan Prabowo Subianto dalam mencetak nama-nama besar, ya seperti tadi, Jokowi akhirnya menjadi seorang presiden, Ahok menjadi terkenal dan menjadi direktur utama, Anies Baswedan akhirnya menjadi gubernur, ya, Sandiaga Uno menjadi wakil gubernur dan sekarang menjadi menteri. Ya, banyak orang berkata, oh ternyata Pak Prabowo itu lebih cocok dia menjadi kingmaker daripada menjadi calon presiden. Karena begitu beliau menjadi kingmaker, orang yang disponsori atau dipromotori itu cenderung jadi. Kita lihat Jokowi Ahok, jadi dia menjadi gubernur. Nah, demikian juga Anies Sandi, jadi dia sebagai gubernur. Dan perlu diketahui, ternyata gubernur DKI itu adalah step atau pijakan untuk orang maju menjadi capres. Nah, saya tidak tahu apakah memang seperti itu atau mungkin yang lain. Tapi memang Gubernur DKI Jakarta itu lebih cepat dikenal orang di seluruh Indonesia. Jadi Jakarta ini adalah mininya Indonesia. Jadi orang yang sudah pernah menjadi gubernur DKI itu cenderung akan lebih mudah bagi dia untuk maju di pilihan presiden. Nah, kita ambil contoh Joko Widodo. Ya. Nah, ini akan ditiru oleh Anies Baswedan. Tapi sekali lagi, Jokowi pada saat Pilpres itu yang dilawan Prabowo. Nah, pada Pilpres 2024, apakah Anies berhadapan dengan Prabowo? Nah, itu kita tidak tahu. Tapi sekali lagi bisa kita simpulkan bahwa seorang Prabowo itu ya ikhlas mendukung orang, ya mencetak para pemimpin yang kita bisa saksikan saat ini, Joko Widodo, Ahok, Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Tapi Pak Prabowo sendiri itu tidak pernah berhasil, ya. Cita-citanya tidak pernah berhasil untuk mencetak beliau menjadi seorang presiden. Apakah tahun 2024 ini menjadi peluang atau jatah menjadi presiden bagi Pak Prabowo? Kita tunggu saja seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Mungkin tahun 2024 adalah jatahnya Pak Prabowo. Kita doakan saja. Semoga sehat Pak Prabowo.